Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Lestari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, di video saya kali ini saya akan menyelesaikan sebuah soal mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Eko Febri Syaputra Siregar SPD MPD. Kita masuk ke soal yang pertama yaitu mencari validitas tiap soal. Nah, di layar ini sudah ada sebuah data dan datanya itu memiliki subjek 20 dan soal 20. Yang pertama kita akan mencari berapa yang menjawab benar setiap siswa. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum. Nah, sudah ada buka kurungnya. Lalu kita akan memblok nih di blok ininya dari yang pertama ini. Di blok kita tarik. Nah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka muncullah hasilnya. Lalu tanpa supaya menghemat waktu, kita langsung tarik aja untuk yang ke bawahnya. Nih, kita tarik, maka dia akan otomatis bermunculan angka-angkanya. Nah, angka-angka ini hasil dari ini ya, berapa tiap soal siswa yang menjawab benar. Lalu kita akan mencari sebuah R-tabel dan R-hitung. R-tabel, kita ketik dulu R-tabel. Nah, bagaimana cara mencari R-tabel? Nah, kita harus mengetahui dulu rumus dari R-tabel. Rumusnya itu yaitu N sama dengan N dikurang 1. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah siswa. Nah, di sini adalah jumlah siswanya 20 dikurang 1, maka hasilnya 19. Nah, maka nilai taraf signifikannya yaitu 0,456. Nah, 0 kita ketik 0,456. Ini sudah ketentuan dari sananya ya. Maka kita tarik saja nih R-tabelnya. Kita tarik ke samping. Nanti dia akan bermunculan secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari R hitungnya, kita menggunakan rumus Corel. Kita ketik dulu ya, R hitung. Nah, sama dengan Corel. Nih, buka kurung, kita blok. Kita blok yang ini. Nah, lalu kita kasih tanda titik koma. Lalu kita blok yang ini yang paling ujung ini ya. Lalu kita kasih tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini nih, 0,51989 dan seterusnya. Nah, untuk yang R hitung ini kita tidak bisa menarik ke samping ya. Ini kita tarik ke samping seperti R tabel. Nah, nggak bisa, jadi dia hasilnya tanda pagar div 0 gitu, jadi nggak bisa. Jadi kita harus mencari satu persatu. Ini satu persatu ya, kita cari ya, ulang ya. Corel, buka kurung, kita blok, kasih tanda titik koma, blok yang ujung nih, blok ujung, kasih tanda tutup kurung, lalu enter. Saya ulangi lagi, tidak bisa ditarik ke samping untuk mencari nilai seterusnya. Ini harus dilakukan secara satu persatu ya untuk R hitungnya. Perhatikan baik-baik. Kita tarik. Nah, kasih tanda titik koma. Tunggu, harus titik, kita kasih titik koma. Nah, harus penuh kesabaran untuk mengerjakan 20 soal dari 20 siswa ini.
lalu kita kasih tutup kurung, lalu enter. Lihat, nah muncul hasilnya. Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 3. Ditarik, kasih titik koma di blok ujungnya, lalu tutup kurung, enter. Itu ya, sama dengan Corel di blok, kasih titik koma, blok ujung, nah blok ujung, tutup kurung, enter. Udah soal yang keberapa kita ya? Ternyata masih soal yang keempat. Kita lanjut soal yang kelima. Kita lihat, kita tarik aja nih. Ini kita tarik. Nah, kita tarik. Stop. Titik koma. Ya, lama banget sih memang sih. Corel tarik koma, titik koma ya, tutup kurung, ada yang nyelip berapa nih, sama dengan Corel blok yang atas H ya, yang H di blok, lalu kasih titik koma, ditarik, lalu tutup kurung, enter. Nah, muncul dia. Lihat tanda panah yang saya ini, yang bergerak ini. Nah, dia munculnya di sini untuk mengetahui benar atau tidak salahnya. Corel. Nah, di blok kita sudah masuk ke bagian soal yang ke-8. Kasih titik koma. Lihat yang saya lingkar ini ya, dia muncul. Baru ini kasih tutup kurung, enter. Masuk ke bagian J. Kasih titik koma, kasih tutup kurung, enter. Kita masih membahas soal yang pertama. Nah, setelah kita sudah mencari R hitungnya, kita akan mencari valid dan tidak validnya sebuah soal tersebut. Nah, bagaimana cara mencari valid dan tidak validnya? Nah, untuk mencari validnya, yaitu R tabel lebih kecil daripada R hitung. Nah, jadi R hitungnya itu harus lebih besar dibandingkan ke R tabel. Kita lihat soal yang pertama, 0,456 dibandingkan dengan 0,5198, maka lebih besar R hitung, maka dikatakan valid. Nih, valid, dan ini masih dikatakan valid. Ini tidak valid ya, karena R hitungnya lebih kecil. Nih, tidak valid. Tidak valid. Ini dikatakan valid. Tidak valid. Tidak valid. Tidak valid. Tidak valid. Tidak valid dan tidak valid. Nah,
Nah, maka sekarang kita akan menghitung berapa dari 20 soal dan 20 soal yang soalnya itu valid. Dan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka validnya ada 5 dan tidak validnya ada 15. Maka seperti itulah pengerjaan di nomor 1 yang mengenai validitas tiap soal. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu mencari tingkat kesukaran tiap soal. Nah, di sini sudah mempunyai data. Nah, datanya itu muridnya ada 20. Nah, banyaknya siswa yang menjawab tadi sudah ada di set pertama. Nah, ini dia nih. Nah, langsung ke indeksnya. Indeksnya ini dapat dari mana? Dapat dari 11 bagi 20. Nah, indeks yang kedua ini 0,65 dari mana? 13 bagi 20. Selanjutnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari kategorinya. Nah, kategorinya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sukar, sedang, mudah. Nah, untuk yang sukar, dia 0 sampai 0,30. Nah, itu dikatakan sukar. Lalu 0,31 sampai 0,70 itu dikatakan sedang. Lalu yang 0,71 sampai 100 dikatakan mudah. Nah, untuk yang pertama ini 0,55 berarti apa? Di kategori kemana? Ternyata dia di kategori sedang. Nah, ya kan? Lalu kita masuk kedua 0,65. Dia masuk ke kategori mana? Masih di kategori kesedang. Nah, masuk ke 0,8. Ternyata dia masuk ke kategori soal yang mudah. Ini juga 0,85 masih kategori yang mudah. 0,45 masuk ke kategori yang sedang, karena kan sedang itu 0,31 sampai 0,70 ini juga sedang. Lalu 0,95 itu masuk ke kategori yang mudah. 0,7 itu yang 0,7 itu sama dengan 0,70 ya, berarti ini masuk ke kategori yang sedang. Baru ini yang mudah. 0,9 itu termasuk 0,90 ya, ini mudah. Lalu 0,35 belum termasuk yang sukar ya, karena sukar sampai batasnya 0,30, jadi ini termasuk yang sedang. 0,65 juga sedang. 0,45 juga sedang. 0,85 termasuk yang mudah. 0,70 sedang. 0,75 sedang. 0,6 juga sedang. Nah, ini sampai ke bawah sepertinya sedang semua ya. Berarti tidak ada soal yang termasuk yang sukar. Sukar artinya sulit, berarti tidak ada soal yang sulit. Berarti dia sedang sama yang mudah aja. Begitulah untuk mencari tingkat kesukaran tiap soal. Terima kasih. Udah, yuk kita buat ini. Nah, foto pertama ke. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang C, yaitu daya pembeda. Untuk mencari daya pembeda, di sini sudah terdapat sebuah data, tuh seperti di layar, sebuah tabel. Nah, tabel ini tetap sama seperti yang di awal. Nah, untuk mencari daya pembeda, yaitu yang pertama, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu benar soal yang dijawab oleh masing-masing siswa. Nah, seperti di layar, caranya yaitu sama dengan ketik sum, buka kurung, lalu blok, maka dia akan keluar hasilnya.
Untuk mempersingkat untuk mempersingkat waktu, maka kita akan menarik ke bawah. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya agar lebih mudah lagi, kita harus membagi dua-duanya. Sebelum itu kita di sini kita memasuki untuk membagi dua kelompok. Nah, di sini kan ada 20 siswa. Jadi kita bagi dua kelompok. Jadi 10 siswa, 10 siswa. Nah, lalu kita harus mengurutkan skornya dari urutan yang teratas hingga yang terbawah. Kita akan mengeklik tuh sort and filter. Ya, sort and filter, nah klik, nah sort, nah. Lalu sudah seperti ini, barulah kita bisa membagi dua kelompok, yaitu sebanyak 10 siswa, 10 siswa. Di sini saya sudah mempunyai set yang sudah saya bagi dua, seperti ini dia contohnya. Dan di sini ya, saya sudah membentuk tabel menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Setelah itu, di sini kita akan mencari B. Yang dimaksud dengan B itu ialah jumlah yang menjawab soal dari bagian atas. Lalu kita akan menggunakan rumus sum. Buka kurung, kita blok dari nomor 1 sampai ke bawah dari atas itu. Nah, kita blok, tutup kurung. Nah, supaya untuk mempersingkat waktu, kita bisa menarik garisnya ke samping kanan. Secara otomatis dia akan muncul nilai-nilainya. Dah? Yaitu dengan nilai kita bisa menggunakan rata-rata. Untuk mencari rata-rata yaitu dengan rumus sama dengan jumlah B, PA sama dengan jumlah B dibagi dengan jumlah siswa, banyaknya siswa 10 ya tadi ya, banyak siswanya, maka muncul dia hasilnya 0,7. Dan setelah kita akan menarik ke samping dah. Dan setelah itu lalu setelah itu kita bisa mengebloknya untuk mengurutkannya menjadi 0,0, yaitu dua angka di belakang koma. Seperti ini dia. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke bagian bawah, yaitu BB. Saya singkat BB ya, namanya bagian bawah. Nah, caranya juga sama seperti yang di atas. Nah, saya sudah ada siapkan yang sudah di blok. Nah, ke samping, tarik ke samping. Lalu kita akan mencari PAPB, yaitu dengan cara yang tadi ya, sama dengan BB dibagi 10 siswa. Nah, lalu kita tarik ke samping. Lanjutannya kita akan mencari kriteria dengan rumus D dikurang sama dengan PA dikurang PB, yang dimana rumusnya kita pakai sama dengan kita blok dikurang PB sama dengan baru tarik ke samping. Ini dia hasilnya. Nah, untuk menentukan kriteria soal, kita harus melihat kriteria dulu. Kalau 0,7 sampai 1,00 dia sangat baik. Jika 0,40 sampai 0,69 dia baik saja, tidak ada sangat baiknya ya. Yang 0,20 sampai 0,39 itu sedang, lalu 0,9 sampai 0,20 dia kurang. Lalu kita lihat yang nomor 1. Nah, dia tuh dikatakan sedang karena PAPB-nya itu 0,30 ya. Sedang. Nah, semuanya seperti itu ya cara mengeceknya. Baiklah, itulah cara tutorial untuk mencari dana pembeda beserta kriterianya. Baiklah, saya akhiri video saya tentang tutorial 1, 2, 3 dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.